Gini amat ya nasib pekerja ya. Udah mah digencet perusahaan, dimiskinin nama negara. Kita perlu siap-siap nih guys. Udah ada ahli yang memprediksi akan ada 70.000 kasus PHK sampai akhir tahun. Habis potong gaji, bikin serikat, malah dipecat. Jangan ya dek ya. Ini nih yang terjadi sama 9 jurnalis dari CNN Indonesia. Habis gaji mereka dipotong secara sepihak sebesar 10-30% selama 3 bulan, mereka mendirikan serikat, dipecat. HRD-nya sih bilang kalau perusahaannya lagi efisiensi. Ini kata salah satu jurnalis CNN Indonesia yang dipecat waktu diwawancarain sama Magdalene. Masalahnya, surat PHK-nya kok bisa pas banget diterima 1 hari setelah Serikat Pekerja CNN Indonesia kebentuk. Mumpung gue lagi gabut, tapi bukan karena di PHK ya. Gue mau bahas soal dugaan pemberangusan serikat kerja di media yang satu ini. Lu semua gak bisa relate karena gak kerja di media. Sayangnya gak ada yang imun sama kerentanan kerja. Apalagi kalau pemerintah kita juga punya regulasi yang gak pro sama pekerja. Tonton deh sampai habis supaya lu semua kebayang sama gimana rentannya kondisi pasar kerja kita saat ini. Dan supaya lu semua bisa siap-siap menghadapinya. Oke, kita balik dulu ke kasus CNN Indonesia. Kalau kita telusuri lagi, alasan terbentuknya serikat ini karena adanya ketidakadilan guys. Pemotongan gajinya diduga dilakukan secara ilegal. Habisnya nggak ada tuh surat keputusan yang sah. Terus nih, potong gaji ini juga katanya karena perusahaan merugi. Tapi nggak ada tuh transparansi yang jelas. Alasannya karena CNN Indonesia bukan perusahaan terbuka, jadi nggak wajib jelasin ke karyawannya. Padahal nih, dalam dokumen kesepakatan perusahaan pers nasional yang udah ditandatanganin sama bosnya CNN, Bapak Khairul Tanjung, ada poin bahwa perusahaan pers bisa diakses dan diawasi oleh masyarakat luas. Sekarang gini deh, masalahnya gaji pekerja media juga nggak layak. Risetnya Aji dari Februari sampai April 2023 nemuin kalau 50% pekerja gajinya nggak sampai upah standar minimum. Masa masih mau dipotong juga sih? Terus mau mencoba mengusahakan biar nggak dipotong dengan berserikat, malah dipecat. Dan CNN Indonesia ini bukan satu-satunya kasus. Kantor Berita Antara pernah mencopot ketua serikat pekerjanya Abdul Gofar waktu beliau mengkritik PHK terhadap 32 jurnalisnya. Terus di tahun 2020, beberapa pengurus serikat pekerja Jawa Pos pernah dipaksa menerima tawaran pensiun dini. Kalau nolak ya diancam PHK. Setiap ada upaya untuk menyuarakan kepentingan pekerja, reaksi perusahaan adalah sanksi, baik itu pemecatan maupun intimidasi. Gak heran sih jadinya, jumlah serikat pekerja di media ini bukan cuma dikit, tapi dikit banget. Lihat nih, data Dewan Pers bilang kalau di tahun 2020, dari 1.500 perusahaan media di Indonesia, serikat pekerjanya gak sampai 20 coy. Kalau udah kayak gini, mungkin kita mikir, ya udah bawa aja ke jalur hukum. Tapi emang regulasinya punya semangat buat mengurangi kerentanan pekerja? Habis ini gue bahas ya. Kepada bro and sis di seluruh dunia, ada dunia yang harus bro and sis menangkan. Bro and sis sedunia, bersatulah. Sebenarnya udah ada sih undang-undang yang melindungi pembentukan serikat. Lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Karena dilindungi undang-undang, maka tindakan pembubaran serikat kerja dengan cara PHK misalnya juga dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Tapi apakah regulasinya benar-benar ditegakin? Kalau berkaca dari kasus-kasus yang ada sih, jawabannya ya belum. Pantes aja kasus-kasus kayak gini keulang lagi dan lagi. Soalnya pihak manajemennya berasa nggak akan tersentuh sama hukum sih. Sekarang kita tarik lebih jauh lagi ya. Mungkin nggak semua pekerja udah sadar buat mulai berserikat. Harusnya ada dong regulasi yang melindungi kesejahteraan pekerja. Ada kan ya? Ada nggak sih? Adanya sih UU Cipta Kerja ya. Katanya nih buat bikin pekerja lebih sejahtera. Bohong. Yang bener. Hah? Tapi guys, kalau kata LBH Pers dan YLBHI sih justru sebaliknya.
Undang-undang Cipta Kerja justru bikin pekerja lebih mudah tereksploitasi dengan metode kerja outsourcing. Atau nih, pekerja nanti dianggap sebagai pihak ketiga aja. Jadi nggak perlu diperhatiin tuh benefit-benefit selain gaji. Udah gitu, Undang-Undang Cipta Kerja juga bikin perusahaan lebih gampang PHK karyawan. Pesangonnya juga jadi lebih kecil yang harus dibayarin ke karyawan yang di PHK dibandingin sama yang udah diatur di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kita perlu siap-siap nih guys. Udah ada ahli yang memprediksi akan ada 70.000 kasus PHK sampai akhir tahun. Ini ngeri-ngeri yang nggak sedap sih. Ini amat ya nasib pekerja ya. Udah mah digencet perusahaan, dimiskinin sama negara. Kalau udah kayak gitu, satu-satunya harapan ya solidaritas di kalangan pekerja itu sendiri guys. Lu, gue, dan kita semuanya. Karena sejarah udah membuktikan kalau regulasi yang menguntungkan pekerja kayak kerja 8 jam sehari, THR, atau jaminan sosial itu adalah hasil dari perjuangan buruh. Gak tiba-tiba jatuh dari langit tuh itu semua, tapi karena pekerja berserikat lalu berjuang bareng-bareng. Berserikatnya juga jangan nunggu dipotong gaji atau ada ancaman PHK dulu ya guys. Soalnya kalau dari yang udah-udah nih, serikat pekerja yang dibangun secara mendadak bakal lebih gampang diberangus. Yang udah berdiri dari lama aja masih rentan juga, apalagi yang masih baru. Abis nonton video ini, harapan gue semoga lu semua jadi lebih tergerak buat berserikat, mau yang kerja di media ataupun di sektor lainnya. Nah, kalau ada yang mau tambahin informasi soal serikat kerja ataupun masalah ketenaga kerjaan di sekitar kalian, boleh drop aja di kolom komentar, kita curhat bareng-bareng ya.